Yang jadi penerangan waktu, tapi ya biasa. Kita tuh pasti ada sisi ngeyelnya. Manusiawi kok, Mbak. Anak, oke. Nah, ini kelompok sebagai sumber referensi. Kelompok mempengaruhi konsumen, itu bisa mempengaruhi proses, peran dalam kelompok, penyesuaian, proses perbandingan sosial, sama polarisasi kelompok. Nih, kalau mempengaruhi proses, jadi ini ya, kalau mempengaruhi proses itu ya berarti nih, cara berpakaian yang dianggap sopan atau pantas, apa ya. Terus habis itu cara berperilaku, misalnya mbak-mbak kan tadi bilang panutannya orang tua, berarti perilaku mbak-mbak itu mencerminkan ke orang tua seperti apa. Itu bisa. Jadi prosesnya yang mempengaruhi kita. Terus kalau peran dalam kelompok itu peran terdiri dari perilaku khusus yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Nah, jadi misalnya kalau kalau kemarin kan pernah kita bahas konsumen bisa sebagai pengambil keputusan atau sebagai pemberi pengaruh. Nah, itu tergantung masing-masing kelompok di situ. Jadi kayak misalnya misalnya ketua kelompok itu juga dia, jadi kalau ketua itu perannya harus seperti apa, misalnya mengayomi anggotanya juga bisa. Nah, jadi tergantung peran masing-masing individu itu seperti apa. Itu biasanya pemasar akan tergantung tujuannya, dia mau tujuannya mempengaruhi siapa. Kayak kemarin kita bahas kalau perusahaan mau menciptakan barang baru, produk baru, dia biasanya mengambil atau berusaha mencari info dari jenis konsumennya apa. Masih ingat nggak? Kalau misalnya perusahaan mau menghasilkan produk baru, yang kemarin kita bahas di TTM tuh loh. Kalau mau menghasilkan produk baru, biasanya perusahaan bisa mengacu pada jenis konsumen yang seperti apa. Masih ingat nggak? Iya, benar. Jadi jenis konsumen inovator. Jadi kan berarti perannya di situ yang bisa berinovasi, orang-orangnya punya ide-ide baru, itu jenis konsumen. Jadi peran masing-masing individu dalam kelompok itu juga beda-beda. Nah, kalau yang penyesuaian itu seseorang dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai akibat penyesuaian terhadap kelompok. Nah, tadi kan uh, hasil dari sosialisasi itu kan biasanya perilaku kita akan menyesuaikan terhadap norma-norma yang berlaku dalam kelompok. Hanya itu dia bisa mempengaruhi kita. Sosialisasi tadi kan bisa mempengaruhi pembentukan karakter, misalnya kayak anak-anak di anggota keluarga, karena dia diberi sosialisasi secara terus-menerus oleh orang tuanya, jadi otomatis kan tingkah laku mereka akan menyesuaikan dengan sikap dari orang tuanya atau anggota keluarganya seperti apa. Terus kalau proses perbandingan sosial, itu orang membutuhkan untuk menilai opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya dengan opini dan kemampuan orang lain. Nah, ini bisa. Jadi kan misalnya mbak-mbak beli baju baru. Biasanya tanya nggak ke orang lain, bagus nggak baju yang dibeli? Atau pede-pede aja, merasa yakin baju yang dipilih itu sudah oke. Biasanya tanya nggak? Kalau habis beli barang baru deh, nggak hanya baju, apapun itu. Biasanya nanya, Kak. Ya, bisa.
Belum sampai nanya ada yang komen dulu. Oke, itu bisa. Saya kan kadang-kadang juga apa menambah, oh, rasa percaya diri pilihan kita ini nggak salah, cocok buat kita gitu kan. Gitu. Terus habis itu yang kelima, polarisasi kelompok. Itu terjadi perbedaan pandangan antara kelompok dengan individu, dan kelompok dapat berubah pandangannya dikarenakan informasi dan budaya yang ada. Nah, ini contohnya di sini upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk tetap semangat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan menyekolahkan mereka walaupun kondisi ekonomi keluarga memang sedang sulit. Jadi kelompok pun itu bisa berubah tergantung dari situasi dan kondisi, ya kan? Nah, kayak kelompok begal motor itu kan karena situasi dan kondisi mungkin mereka nggak ada penghasilan, makanya mereka berbuat seperti itu. Tapi andai kata misalnya ada orang yang berbaik hati, misalnya mau memberi pekerjaan kepada kelompok begal motor, kira-kira mereka akan berhenti nggak jadi begal motor? Iya, memang belum tentu. Cuman kan paling enggak di awalnya kalau memang dia diberi pekerjaan kan, selain dia mungkin menerima penghasilan, dia kan juga ada kesibukan lain. Daripada sama sekali nggak ada penghasilan apa-apa, ya tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baca-baca berita tuh miris. Ada ada orang hamil juga dirampas. Kok ya tega gitu kadang-kadang. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas, sampai sini? Halo. Pak, Mas. Bisa dengar saya kan, Mas Yan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan ya. Ini jenis referensi kelompok. Itu ada kelompok formal sama kelompok informal. Sama kayak kalau di sini, kalau formal ya kayak tadi, persis rekan-rekan kerja tuh. Kalau informal ya kayak anggota keluarga tadi. Gitu sama. Pokoknya informal sama formal idenya sudah dapat ya. Kalau formal itu ya lebih formal. Terus kalau keanggotaan versus aspirasi kelompok acuan. Jadi di sini kelompok acuan itu bisa terdiri dari orang-orang yang dikenal secara mendalam, seperti keluarga atau sahabat, atau orang-orang yang dikenal tanpa ada hubungan yang mendalam, atau klien atau orang-orang yang dikagumi. Nah, jadi kayak tadi kalau misalnya orang tua, itu berarti bisa jadi kelompok acuan. Nah, di sini kecenderungan orang untuk menjadi bagian dari kelompok acuan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi misalnya tadi orang tua itu bisa jadi kelompok acuan, kenapa? Karena faktor keakraban. Nih, jelas anak sama orang tua kan pasti dekat hubungannya, makanya bisa dijadikan acuan. Terus ini yang kedua, expose terhadap seseorang. Jadi kita akan menjadi suka kepada orang lain hanya karena sering melihatnya, itu bisa. Jadi kayak kalau istilah Jawa, pernah denger weting terus mau jalaran soko kulino. Pernah tahu nggak?
rata-rata dari